Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang saya hormati dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini hidup sehat, bertakwa, dan berperilaku baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tokoh Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Romawi terkenal karena meditasinya pada filsafat Stoik. Marcus Aurelius telah melambangkan bagi banyak generasi di barat pada zaman keemasan Kekaisaran Romawi. Marcus memiliki reputasi sebagai kaisar yang lembut seperti yang diinginkannya. Dia dapat mengingat bahwa dia telah membalas banyak kejahatan dengan kebaikan. Namun itu tidaklah cukup. Dia telah belajar arti dari kebalikan, yaitu jika ada manusia bersifat aletheia, benar, jujur, dan tulus, maka ada manusia lainnya yang bersifat apathe, menipu, muslihat, dan bohong. Istilah ini sama seperti dia rindu untuk diwarnai dengan keadilan sampai ke inti, meresapi pikiran pemerannya dan bukan belajar tetapi dari hati. Jika manusia berusaha berbuat salah, itu karena mereka tidak bisa bertindak berdasarkan prinsip mereka sendiri. Kesalahan mungkin benar-benar memiliki tujuan yang baik dalam pikirannya. Sama seperti halnya Kaisar Marcus sering mengungkapkan rasa jijik terhadap lingkungannya yang penuh dengan panggung sandiwara. Kejahatan manusia seperti itu adalah biasa dan akrab. Seperti mawar di musim semi dan buah yang matang di musim panas. Tapi itu memangsa pikirannya dan membangkitkan kemarahannya. Mengkarakterisasikan Kaisar Marcus adalah sebagaimana aletheia. Pengertian ini tidak hanya stoik, tetapi normal dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kata-kata itu jarang menunjukkan kebenaran, sebuah makna yang memang ditemukan di Plato tetapi digunakan oleh Aristoteles dengan jelas dalam kesadaran karena itu dipaksakan. Dia pernah menggambarkan kejujuran sebagai kebajikan tanpa nama. Ia mengaitkan penemuan kebenaran dengan pengungkapan kebenaran itu, baik itu dari orang yang tidak menggunakan bakat alaminya untuk membedakan yang benar dari yang salah, atau orang yang melakukan kesalahan dengan menipu sesamanya. Kepalsuan yang disengaja seperti itu tampaknya merupakan konsekuensi dari kebohongan dalam jiwa dan mengasingkan kebohongan dari tatanan alam. Ada beberapa teks lain di mana Kaisar Marcus mengingatkan dirinya akan kewajiban mengatakan kebenaran. Beberapa di antaranya terkait dengan kutukan kemunafikan, dengan kebajikan, keterus-terangan, bertindak dengan tulus atau dari hati. Mengacu pada tugas kejujuran dan ketulusan Kaisar Marcus, jika kita mengizinkan semua itu masuk dalam daftar kebajikan kita, maka kekuatan bahasanya harus diperhatikan. Keterus-terangan adalah kualitas yang tertulis di dahi, terungkap sekali dalam nada, suara, dan kilatan mata. Baik dan sederhana, ia tampaknya menunjukkan bahwa itu adalah salah satu kualitas paling penting dari orang yang baik. Tampaknya menyarankan bahwa orang baik
tidak akan mengakui pikiran yang tidak berani dia akui. Itu memang akan terlalu sulit bagi kebanyakan manusia. Kejujuran adalah kebajikan heroik yang ada di dalam pikiran. Kaisar Markus tidak cukup tahu motif orang lain untuk menilai mereka. Lagi pula hidup ini singkat. Kita akan segera mati dan terlupakan. Mengapa harus marah atas hal yang sepele? Lebih mendasar lagi, satu-satunya bahaya yang dapat dipertahankan berasal dari kegagalan itu sendiri. Dan untuk memahami tatanan alam semesta dan untuk bertindak adil terhadap sesama manusia. Jadi menurut Markus, tanda kehidupan yang baik adalah tidak terganggu oleh ketidakadilan orang lain, tetapi oleh nafsu kemarahan. Ketidakadilan semacam itu muncul di benak karena yang tidak mengerti bahwa mereka tidak dapat benar-benar menderita karenanya. Selain itu, karena kejahatan dan ketidakpekaan begitu umum dan akrab, harus diasumsikan bahwa mereka yang tidak membahayakan orang lain tetapi membahayakan diri sendiri. Ketertiban alam semesta dalam beberapa hal membutuhkan orang-orang jahat, tetapi karena Kaisar Markus memahami kebenaran atau aletheia, jadi bertindak sesuai dengan itu. Kemarahan adalah emosi dan kelemahan. Kaisar Markus menunjukkan bahwa seseorang yang salah tidak boleh ditegur, tetapi dengan menasehati yang bijaksana dan penuh dengan kasih sayang. Kemarahan seperti yang dilakukan, ya pasti mereka akan melakukan hal yang sama. Mungkin kebaikan yang tulus terbukti tak tertahankan. Dalam hal apapun harus bertahan di dalamnya. Terlebih lagi karena penguasa kekuasaan Markus akan berubah menjadi tiran. Moralis Markus dengan aspek subjek ini, meskipun dalam dirinya sendiri ia merupakan mahkamah pidana agung, dan mungkin diharapkan menaruh minat yang besar pada pernyataan itu. Bukan kriminal yang dia pikirkan, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Melawan budak, kesombongan yang setidaknya bisa dia perbaiki dengan teguran yang lembut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait meditasi Kaisar Marcus Aurelius. Pada topik selanjutnya kita akan membahas filosofi teras untuk mental tangguh masa kini yang ditulis oleh Henry Manampiring. Sekian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.